Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Cahyani Panjaitan dari kelas 4C, jurusan S1 Farmasi, Institut Kesehatan Helvetia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul karbohidrat. Karbohidrat dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sakarida, yang artinya gula. Karbohidrat sendiri berasal dari kata karbon dan hidrat. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil atau sebagai aldehid atau keton, dan banyak gugus hidroksil OH atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat atau sakarida dibagi berdasarkan tingkat kompleks dari struktur penyusunnya. Semakin kompleks dan banyak rantai penyusunnya, maka semakin besar senyawa tersebut dan semakin sulit dicerna. Dalam sistem pencernaan, karbohidrat akan dicerna menjadi jenis yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, sebab jika dilihat dari struktur kimianya, karbohidrat merupakan molekul yang terdiri dari rangkaian atom C yang ditempeli oleh atom H plus OH. Berdasarkan kompleksitasnya, karbohidrat atau gula dibagi menjadi dua, yaitu 1 gula sederhana dan 2 gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida dan disakarida. Gula kompleks terdiri dari polisakarida. Monosakarida, juga disebut gula sederhana, adalah bentuk karbohidrat yang paling sederhana dan satuan karbohidrat paling dasar karena menyusun disakarida dan polisakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Monosakarida biasanya tidak berwarna, larut dalam air, dan padatan kristal. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, sakrosa, dan juga maltosa. Monosakarida diklasifikasikan menurut 3 karakteristik. Yang pertama, penempatan gugus karbonilnya, kedua, jumlah atom karbon yang dikandungnya, dan yang ketiga, sifat kristal yang dimilikinya. Jika gugus karbonilnya berupa aldehid, monosakarida tersebut digolongkan sebagai aldosa. Jika gugus karbonilnya berupa keton, monosakarida tersebut digolongkan sebagai ketosa. Monosakarida dengan 3 atom karbon disebut triosa, yang memiliki 4 karbon disebut tetrosa, 5 disebut pentosa, 6 disebut heksosa, dan seterusnya. Kedua sistem klasifikasi ini sering digabungkan. Misalnya, glukosa merupakan aldoheksosa atau aldehid 6 karbon, ribosa merupakan aldopentosa atau aldehid 5 karbon, dan fruktosa merupakan ketoheksosa atau keton 6 karbon. Monosakarida merupakan molekul gula tunggal. Bentuknya paling sederhana, terdiri dari 3-7 atom C. Salah satu monosakarida yang banyak ditemui adalah glukosa, terdiri dari 6 atom C. Glukosa atau gula yang dioleh dari karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Setelah monosakarida, gula sederhana selanjutnya adalah disakarida. Contoh disakarida yaitu sukrosa dan laktosa. Mereka terdiri dari 2 unit monosakarida yang diikat bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Reaksi ini mengakibatkan hilangnya atom hidrogen H dari satu monosakarida dan gugus hidroksil OH dari monosakarida lainnya, sehingga membentuk dan melepaskan molekul air. Rumus disakarida yang tidak termodifikasi adalah C12, H22, dan O11. Meskipun ada banyak jenis disakarida,
hanya sedikit disakarida yang dikenal secara umum. Contoh dari disakarida adalah sukrosa atau gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa gabungan glukosa dan galaktosa, serta maltosa gabungan dua molekul glukosa. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida bergabung dengan ikatan glikosidik seperti monosakarida, disakarida larut dalam air. 3 contoh umum adalah sukrosa terdapat pada gula dapur, tersusun dari glukosa dan fruktosa, laktosa terdapat pada susu, tersusun dari glukosa dan galaktosa, dan maltosa terdapat pada sereal dan makanan fermentasi, tersusun dari 2 unit glukosa. Selain monosakarida dan disakarida, bentuk lain gula yang dapat ditemui yaitu polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat dengan molekul primer yang terdiri dari banyak atau lebih dari 2 rantai unit monosakarida yang diikat bersama oleh ikatan glikosidik. Polisakarida dapat memiliki struktur linier dan bercabang. Polisakarida misalnya adalah selulosa atau banyak terdapat pada dinding sel tanaman, kitin terdapat pada dinding sel jamur dan cangkang serangga, dan glikogen bentuk cadangan makanan pada tubuh merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak gula. Penyusun struktur tubuh yang terdiri dari selulosa dan kitin. Selulosa merupakan gula kompleks yang memiliki ikatan panjang dan sangat kuat di alam. Selulosa merupakan komponen struktur dinding sel tumbuhan. Karena ikatan kimianya yang kuat, selulosa sulit dicerna oleh hewan, kecuali oleh ruminansia dan beberapa serangga pemakan kayu. Meskipun demikian, hewan dan manusia dapat mencerna sejumlah kecil selulosa dalam jumlah tertentu. Kitin merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen dan berfungsi sebagai menyusun rangka luar hewan seperti serangga dan arthropoda. Baiklah, sekian penjelasan materi karbohidrat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.